Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Safragani. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan bab 14 tentang good governance. Pengertian good governance, meskipun kata good sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian good governance ini bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Namun untuk ringkasnya, pada umumnya dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Mewujudkan good governance bukan suatu hal yang mudah, apalagi kita berhadapan dengan persaingan global yang mendesak. Maka good governance merupakan suatu keharusan bagi kita yang sudah masuk dalam komunitas global. Birokrasi merupakan instrumen yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan menjadi katalisator prakarsa dengan potensi yang dimiliki oleh swasta dan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance ini terdiri dari 1. Partisipasi masyarakat, 2. Penegakan hukum, 3. Transparansi, 4. Peduli pada stakeholder, 5. Berorientasi kepada konsensus, yang ke-6 kesetaraan, 7. Efektivitas dan efisiensi, 8. Akuntabilitasasi, 9. Visi strategis dan wawasan ke depan, 10. Profesionalisme. Pilar-pilar good governance ini hanya bermakna bila keberadaan ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Adapun jenis lembaga tersebut, yang satu adalah negara, menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan efektif dan berkeadilan, menegakkan HAM. 2. Ada sektor swasta, menjalankan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, masyarakat madani, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana check dan balance pemerintah. Agenda good governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, gerakan good governance ini harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai untuk kasus Indonesia. Agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi real bangsa saat ini. 1. Yang kondisi real pada bangsa saat ini, yaitu yang satu itu ada agenda politik. Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya ada acuan konsep politik yang tidak demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Yang kedua, adanya agenda ekonomi. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas kebijakan. Yang ketiga itu ada agenda sosial. Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan perwujudan real good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu, masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Salah satu agenda untuk mewujudkan good governance pada masyarakat semacam ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Yang keempat itu adalah agenda hukum. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dan dapat dipastikan good governance ini tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu,
penguatan sistem hukum atau reformasi, reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.